Mereka bilang AI diciptakan untuk membantu manusia, tapi kenyataannya AI tidak pernah dirancang untuk sekadar membantu. AI dilatih untuk menggantikan. Dan sekarang, mesin-mesin itu sedang belajar lebih cepat dari manusia, bekerja lebih efektif dari manusia, dan berpikir lebih tajam dari manusia. Pelan-pelan, mereka mulai mengambil alih, dari kasir swalayan, editor berita, sampai penulis naskah film. Hari ini pekerjaanmu masih ada, besok mungkin sudah dihapus oleh dunia dengan alasan efisiensi. Yang lebih menakutkan, banyak manusia bahkan tidak sadar mereka sedang digiring menuju kepunahan fungsional. Mereka terlalu sibuk menikmati kenyamanan yang diberikan AI, tanpa sadar sedang menyerahkan hidupnya pada teknologi yang tak punya empati. Ini bukan lagi pertanyaan soal, apakah kita bisa berdamai dengan AI? Ini soal, siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan disingkirkan. Dulu kita diajarin bahwa teknologi diciptakan buat bantu manusia. Katanya biar hidup lebih gampang, pekerjaan lebih cepat selesai, dan waktu lebih banyak buat keluarga. Tapi nyatanya, enggak, semua kemajuan adalah kabar baik. Di balik wajah ramah AI yang katanya mempermudah hidup, ada ambisi dingin yang pelan-pelan mengikis eksistensi manusia. AI bukan lagi asisten, tapi calon pengganti. Lihat industri hari ini, mesin enggak cuma bantu produksi, mereka udah bisa mikir, nulis, ngambil keputusan. Pekerjaan yang dulunya butuh otak dan hati nurani manusia, sekarang bisa dikerjain sama algoritma. Penulis, customer service, editor, analis data, bahkan guru, semuanya mulai dilibas. Dan ini bukan soal masa depan, ini udah kejadian sekarang. Yang lebih nyakitin, banyak orang nggak sadar. Mereka bersorak buat keajaiban AI, upload konten iseng, scroll TikTok sampai pagi, tertawa di atas kebodohan yang mereka nggak sadar lagi, makan hidup mereka sendiri. Bangga jadi viral karena joget, tapi tuli waktu dunia bilang, kerjaan lu udah nggak dibutuhin lagi. Mereka nonton prank receh, filter muka alien, dance challenge, padahal skill yang mereka banggakan udah diam-diam dilucuti. Kayak orang yang nyetel lagu keras di kapal bocor, dan bahkan nggak sadar kalau kapal itu udah setengah tenggelam. Dan sistem dunia nggak ada niat buat ngerem laju ini. Kenapa? Karena AI nggak minta gaji, nggak ngeluh, nggak cuti, nggak sakit, efisien, murah, tunduk, sempurna buat kapitalisme. Ini bukan teori konspirasi, ini kenyataan. Dan sebagian besar dari kita masih tidur di tengah badai yang lagi datang. Kenyataan pahitnya begini, manusia bukan lagi pilihan utama. Di ruang-ruang kerja yang dulu dipenuhi suara diskusi, tawa rekan kerja, dan secangkir kopi di meja, sekarang pelan-pelan digantikan oleh suara sunyi dan layar yang terus bekerja tanpa lelah. AI nggak butuh istirahat, nggak kenal capek, dan yang paling penting, nggak pernah minta gaji. Dulu profesi seperti penulis, desainer, customer service, analis data, bahkan voice over dianggap butuh sentuhan manusia. Tapi sekarang, satu algoritma bisa bikin artikel dalam 5 detik. Sebuah program bisa jawab 1000 pelanggan dalam sehari tanpa emosi. Dan perusahaan, mereka senyum puas. Karena kenapa harus bayar manusia puluhan juta kalau teknologi bisa ngelakuin semua itu tanpa drama? Yang lebih gila lagi, AI bukan cuma menggantikan kerja teknis. Sekarang dia belajar memahami manusia. Emosi, kebiasaan belanja, pola pikir, bahkan selera humor. Semua dibongkar, dianalisis, dan dimanfaatkan. Bukan cuma tenaga kerja yang dilibas, tapi identitas manusia itu sendiri. Dan di tengah perubahan besar ini, masyarakat kita malah sibuk ngelawak. Banyak yang masih nganggep AI cuma tren sesaat. Mereka ngira hidup mereka nggak akan terdampak. Padahal perlahan, tanpa suara, pintu rejeki mereka mulai ditutup rapat dari dalam. Sementara itu, sistem pendidikan kita masih jalan di tempat. Anak-anak diajarin rumus yang bisa dijawab AI dalam 1 detik. Mahasiswa dibebani tugas yang bisa diselesaikan ChatGPT. Lalu mereka lulus, dan kaget, karena dunia yang mereka siapin itu udah nggak butuh mereka lagi. Inilah titik balik yang kita anggap sepele. Manusia sedang dikalahkan tanpa sadar, dan sialnya, kita bahkan nggak sempat bertanya siapa sebenarnya yang jadi musuh. Kalau lu nanya, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena manusia serakah. Sesederhana itu. AI bukan muncul dari kekosongan. Ia lahir dari obsesi manusia akan efisiensi, kecepatan, dan kontrol. Manusia pengen semuanya instan. Pengen hasil besar dengan usaha sekecil mungkin. Maka dibuatlah teknologi yang bisa menggantikan otot,
Lalu lama-lama, otak juga ikut digantikan. Di awal, tujuannya kelihatan mulia. Bantu kerja, percepat proses, buka akses. Tapi lama-lama, tujuan itu berubah. Bukan lagi soal membantu, tapi soal menguasai. Mengontrol pasar, memangkas biaya, mengganti manusia yang dianggap lambat, emosional, dan nggak stabil. Dengan AI yang lebih taat, lebih efisien, dan yang paling penting, nggak nuntut. Dan ini semua dibungkus dengan narasi manis, kemajuan, revolusi industri, inovasi. Padahal di balik itu semua, ada agenda jelas. Menyingkirkan siapapun yang nggak sesuai standar dunia baru. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia lebih milih kenyamanan jangka pendek daripada ketahanan jangka panjang. Lebih sibuk ngembangin teknologi canggih daripada nyiapin manusianya buat survive. Sistem pendidikan kita jalan di tempat. Literasi digital rendah. Dan yang paling parah, mayoritas orang bahkan nggak sadar mereka lagi dilibas perlahan. Yang kaya makin berkuasa lewat AI. Yang miskin makin tergilas karena nggak sempat adaptasi. Yang pinter nyiptain, yang bodoh jadi korban. Dan sekarang, kita udah telanjur jalan terlalu jauh. Manusia selalu punya kebiasaan buruk, baru menyesal setelah semuanya terlambat. Saat toko-toko fisik tutup karena digantikan e-commerce berbasis AI, baru muncul teriakan soal nasib pedagang kecil. Saat media mulai sepi dan jurnalis dipecat karena konten otomatis buatan mesin lebih murah, baru muncul keluhan soal kemunduran kualitas informasi. Padahal semua sinyalnya sudah ada sejak lama, kita aja yang tutup mata. Hari ini, makin banyak orang yang mulai sadar, tapi sayangnya, bukan karena mereka siap. Mereka sadar karena kenyataan menampar. Sadar karena kehilangan kerja, karena lamaran ditolak, karena bisnis sepi pembeli. Tapi, pada titik itu, bukan solusi yang mereka temukan, tapi rasa panik. Dunia berubah terlalu cepat dan mereka tertinggal terlalu jauh. Yang lebih menyakitkan, banyak dari mereka bukan orang malas. Mereka kerja keras, sekolah tinggi, patuh sama sistem. Tapi sistem itu sendiri yang nggak pernah menyiapkan mereka buat era ini. Mereka dibentuk untuk dunia yang udah nggak ada. Disuruh hafalin teori, bukan diajarin adaptasi. Disuruh nurut, bukan diajarin bertanya. Dan yang bikin nyesek, sebagian dari mereka malah mulai nyalahin diri sendiri. Padahal mereka bukan bodoh. Mereka cuma ditipu narasi lama yang bilang, kalau rajin belajar dan kerja keras, kamu pasti sukses. Sekarang mereka lihat sendiri. AI lebih cepat, lebih efisien, lebih murah. Dan mereka kalah sebelum sempat bertarung. Sekarang manusia berdiri di persimpangan, antara tetap menolak kenyataan atau mulai bangkit walau tertatih. Tapi satu hal pasti, kesadaran yang datang terlambat kadang nggak cukup buat selamat. Di era di mana kecepatan jadi mata uang utama, manusia yang lambat bukan cuma ketinggalan, mereka tereliminasi. Dan eliminasi ini enggak selalu datang lewat pemecatan besar-besaran atau berita heboh. Kadang diam-diam, perlahan, tanpa bunyi. Tahu-tahu, pekerjaan hilang, usaha bangkrut, skill jadi usang. Tanpa aba-aba, tanpa kesempatan adaptasi. Yang paling duluan disingkirkan, mereka yang cuma ngandelin rutinitas. Kasir, operator, customer service, bahkan akuntan dan desainer. Semua yang tugasnya bisa dipetakan dan diajarkan ke algoritma, sekarang udah punya pengganti digital. Satu program bisa ganti ratusan manusia. Bukan cuma lebih cepat, tapi enggak rewel. Enggak cuti, enggak minta THR. Lalu, siapa yang bakal tertinggal? Mereka yang malas belajar ulang. Mereka yang terlalu nyaman di zona aman. Mereka yang mikir teknologi cuman buat gaya hidup, bukan ancaman eksistensial. Dan yang lebih mengerikan, yang tertinggal ini bukan cuman individu, tapi bisa jadi satu generasi. Generasi yang ngerasa cukup jadi viral buat sukses, yang bangga punya banyak followers, tapi enggak punya satupun skill nyata buat bertahan hidup. Realitanya, dunia ini enggak nungguin siapa-siapa. Apalagi yang cuma sibuk ngeluh tapi enggan berubah. Kapitalisme digital enggak punya empati. Ia cuma tahu efisiensi. Dan kalau lu enggak bisa bersaing, lu bakal dilupakan. Bukan karena lu bodoh, tapi karena lu enggak siap. AI bukan datang buat berteman, ia datang buat menggantikan. Dan siapapun yang enggak sadar, bakal jadi korban berikutnya. Kita sering bilang AI akan menggantikan manusia di masa depan. Tapi kita salah. Bukan akan. Sudah. Hari ini. Sekarang. Diam-diam, tanpa kita sadari, kita udah kehilangan tempat duduk di kereta yang kita ciptakan sendiri.
Teknologi yang kita puja, yang katanya memudahkan hidup, sekarang pelan-pelan melucuti peran kita. Dan yang paling tragis, banyak dari kita masih tepuk tangan, bangga jadi penonton, tanpa sadar kita sedang digusur dari panggung. Ini bukan sekadar tentang pekerjaan yang hilang. Ini tentang eksistensi manusia yang makin nggak relevan di sistem yang cuma peduli pada efisiensi. Ini tentang generasi yang lebih paham filter Instagram daripada berpikir kritis. Tentang masyarakat yang lebih sibuk jadi viral daripada jadi berguna. Kalau kita terus diam, terus terlena, maka giliran kita akan datang. Satu persatu, kita akan digantikan, dilupakan. Diarsipkan oleh sistem yang lebih senang pakai mesin, karena mesin nggak pernah salah, nggak pernah capek, dan yang paling penting, mesin nggak pernah menuntut. Ini bukan lagi pertanyaan tentang kapan, tapi siapa yang selanjutnya.